Assalamualaikum brother, jumpa lagi di The Gado-Gado Channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita baru, berita-berita baru tentunya kalau kalian belum pernah melihat dan mendengar sebelumnya. Oke brother, setelah sekian lama saya tidak mengupload vlog di channel ini, sekarang saya akan memperkenalkan sebuah segmen yang ada di channel ini. Dan nama segmennya adalah Lokanawa, Logika Nurani Awal. Oke brother, kali ini saya akan menghadirkan sebuah informasi yang masih berkaitan dengan COVID-19, tapi kita tidak akan membahas tentang virusnya, tetapi kita di sini akan membahas tentang alat tesnya, yaitu rapid test dan juga swab test. Apa itu rapid test, apa itu swab test PCR? Kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang virolog Indonesia atau ahli atau pakar virus Indonesia yang bernama Dr. Indro. Penjelasan ini saya ambil dari channel YouTube beliau. Kenapa saya memilih beliau yang saya re-upload penjelasannya tentang rapid test dan swab test ini? Karena saya menganggap penjelasan beliau inilah yang paling mudah dicerna oleh logika awam kita. Oke brother, mari kita simak videonya bersama-sama. Tapi sebelum itu saya minta keikhlasan kalian untuk menekan tombol subscribe, like, dan share, dan juga tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi apabila ada video-video baru dari The Gado-Gado Channel. Kenapa saya minta ikhlasnya? Karena ternyata setelah saya pahami dengan logika awam saya dan nurani awam saya, untuk mensubscribe sebuah channel video itu tidak gratis, karena Anda harus membeli kuota sebelumnya baru Anda bisa menonton channel YouTube. Oke brother, langsung saja kita simak penjelasan dari Dr. Indro bersama-sama. Oke. Saya akan berbicara sedikit sekarang mengenai permasalahan dari pengujian terhadap COVID-19. Beberapa ada yang menyebutnya juga sebagai rapid test. Jadi yang disebut rapid test itu adalah pengujian dalam waktu cepat. Biasanya ada alatnya sendiri, kitnya sendiri. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus membedakan pengujiannya dulu. Setiap kali kita menguji untuk penyakit virus, selalu ada dua macam pengujian. Yang pertama adalah alat uji untuk mengecek keberadaan virus ya. Yang kedua adalah alat uji untuk mengecek respon antibodi terhadap virus. Jadi kita harus membedakan dua hal ini. Yang satu untuk virus, yang satu untuk antibodi. Oke. Uji yang dilakukan untuk virus ini biasanya dilakukan menggunakan uji PCR, polymerase chain reaction, yang pengujiannya didapat dari sampel swab tenggorokan. Berarti yang seperti kayak apa namanya tuh, yang kayak korek kuping itu yang terus dimasukkan untuk sampel swabnya itu, kemudian diambil nanti dibawa ke lab. Biasanya itu membutuhkan waktu antara 2 hari lah maksimal untuk pengujiannya supaya kita bisa dapat sampelnya. Nah, dari hasil uji ini nanti akan keluar datanya berwujud hasil positif atau negatif. Tapi ingat ya, PCR ini untuk virus tadi yang disebutkan tadi akan membaca mengenai keberadaan virus. Positif jika ada virusnya, negatif jika tidak ada virusnya. Dan PCR ini sangat sensitif sehingga meskipun jumlahnya sedikit pasti akan bisa dideteksi positif. Jadi sekali lagi diingat, uji yang pakai swab dari tenggorokan kemudian dibawa ke lab itu adalah uji PCR, dan itu menentukan apakah virusnya ada atau tidak, positif pada virusnya, negatif tidak ada virusnya. Uji lain yang bisa dilakukan adalah uji rapid test terhadap antibody. Sekali lagi, terhadap antibody, bukan terhadap virus. Antibody adalah respon yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita untuk menangani virusnya. Nah, antibodi akan terbaca positif jika jumlahnya cukup tinggi, yang disebut seropositif. Sementara jika jumlahnya rendah akan disebut seronegatif. Uji rapid test yang dilakukan untuk mengecek antibodi ini biasanya sampelnya diambil dari darah. Dari darah diambil dulu, nanti dipisahkan darahnya, ada kepingan darah merahnya di bawah, ada serumnya. Nah, di serumnya ini yang isinya banyak antibodinya. Nanti akan dicek apakah antibodi di dalam tubuh kita
jumlahnya cukup banyak sehingga bisa disebut seropositif atau positif, atau jumlahnya cukup sedikit atau dibilang seronegatif. Dua pengujian ini, virus dan antibodi, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka harus digabungkan untuk mendapat satu kesimpulan. Kenapa? Karena sifat positif atau negatif di kedua macam tes ini tidak bersifat tetap. Sekarang positif, berapa hari lagi bisa jadi negatif. Sekarang negatif, berapa hari lagi bisa jadi positif. Dan itu sebaliknya. Sifat positif itu tidak tetap, tidak seperti label misalnya bekas napi misalnya. Itu nanti akan jadi status tetap bekas napi sampai seterusnya. Ini tidak. Saya akan coba menjelaskan mengenai gambaran sederhana digabungkan dengan perjalanan virus. Sebagai contoh, saya terkena infeksi virus COVID-19 misalnya. Hari pertama saya akan diambil sampel dari mulut. Kemudian dicek PCR untuk dicek virusnya, sekali lagi virusnya. Maka hasil pada hari pertama saya kena akan terbaca positif. Dan pada hari pertama saya kena, saya diambil darahnya lagi. Kemudian dipisah serumnya, diuji dengan rapid test untuk antibody atau IgG atau IgM, imunoglobulin M atau imunoglobulin G, sama juga dengan antibody pada manusia. Maka di hari pertama, antibody saya atau IgG atau IgM saya akan terbaca negatif. Kenapa? Karena belum dikeluarkan. Karena kita belum punya sel memori. Jadi hari pertama virus positif, virusnya positif, antibodinya negatif. Kemudian di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam saya akan merasa sakit terus. Bisa jadi demam, bisa jadi diare sedikit, bisa jadi batuk pilek sampai hari ke-6. Di hari ke-7 antibodi sudah mulai dikeluarkan. Tahap awal. Di hari ke-10 antibodi tambah banyak yang dikeluarkan, sehingga pada hari ke-10 pada saat diambil sampel swab, saya akan tetap terbaca positif virusnya karena masih ada virusnya. Tapi kemudian pada saat diambil darahnya di hari ke-10 akan kebaca positif juga karena sudah mulai dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ini nanti akan berlanjut sampai hari ke-14. Hari ke-14 adalah masa di mana antibodi kita dikeluarkan secara maksimal, dan antibodi ini akan menghabiskan semua virus yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga pada hari ke-14, pada saat diambil swab, dicek PCR, maka PCR kita kemungkinan besar akan terbaca negatif. Kenapa dia bisa negatif? Karena antibodinya banyak. Dan sebaliknya, pada saat kita diambil darah juga hari ke-14, kita cek juga, maka darahnya, serum kita akan terbaca antibodinya positif karena jumlahnya banyak. Dan peristiwanya akan terus berlanjut. Antibodi akan menghabiskan virus sampai akhirnya virusnya habis. Begitu virusnya habis, antibodi juga akan diserap oleh tubuh. Sehingga di hari ke-21 maka akan terbaca swab virusnya lagi, terbaca negatif, dan hasil serum antibodi kita akan juga terbaca negatif. Jadi yang disebut positif atau negatif, baik itu untuk virus ataupun antibodi, adalah satu rangkaian dan tidak ada yang sifatnya tetap. Sehingga jika kita dideteksi apakah kita mengalami didiagnosa sebagai positif, kita harus bertanya dulu, positif virus lewat PCR atau positif antibodi? Karena jika positif antibodi lewat rapid test, ya alhamdulillah, berarti apa? Titer antibodi kita tinggi sehingga bisa melawan virusnya. Dan jika itu ternyata positifnya juga ada juga yang positif virus lewat PCR, itu pun juga tidak ada yang perlu ditakutkan karena sifatnya dinamis. Kita bisa positif sekarang, dalam waktu 2 minggu 16 hari maka kita akan bisa berubah negatif. Persis sama seperti pasien nomor 1, 2, 3 datang positif, keluar negatif. Dan persis sama seperti ribuan orang lainnya yang ada di Indonesia yang jika terdeteksi positif saat ini maka akan bisa sembuh kembali dengan jika bisa mengeluarkan antibodi yang cukup tinggi sehingga bisa menghilangkan virus yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan bisa mengatasi ini. Status positif tidak perlu ditakuti. Kita masih bisa mempelajari
hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita dengan status kepositifan kita. Kita bisa melewati ini, dan saya yakin kita pasti akan selalu tetap sehat, tetap optimis, pikirkan hal negatif, jangan panik, karena panik akan menurunkan level antibodi kita. Tetap santai, kita hadapi bareng-bareng. Saya yakin kita akan bisa melewati ini. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang rapid test dan juga swab test PCR. Semoga bisa menambah informasi buat kita semua dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton versi lengkap dari video Dr. Indro, silahkan klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke brother, sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sekali lagi jangan lupa saya minta ikhlasnya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum brother.